Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa yang sudah pernah sekolah ataupun yang sementara sekolah sangat hafal dengan satu pepatah atau ungkapan bijak ini. Satu orang yang makan nangka, maka semua orang yang akan kena. Kenapa? Pada sekolah semua. Kenapa? Ada yang bilang hukuman. Kenapa? Getah. Jadi satu orang yang makan nangka, semua orang akan kena getah. Artinya satu orang yang berbuat, maka semua orang akan kena dampaknya. Sama seperti sekarang ini yang memang sedang heboh. Bukan saja di tengah-tengah bangsa dan negara kita, tapi juga seluruh dunia saat ini. Ketika Indonesia telah digagalkan oleh FIFA, tidak lagi menjadi tuan rumah untuk Piala Bola Kaki, Piala Dunia usia 20 tahun. Itu diakibatkan karena ada para politisi seperti Gubernur Jawa Timur Ganjar, Gubernur Bali Iwayan Koster, bukan Kosternya kita ya. Kemudian kelompok-kelompok Islam radikal dan dua partai politik yang menolak kedatangan kehadiran bangsa Israel untuk bertanding di Indonesia dengan berbagai dalil dan alasan, karena bangsa Israel sedang berperang melawan Palestina, dianggap penjajah. Tetapi alasan lain yang tidak bisa diselubungi adalah alasan keagamaan. Karena orang-orang inilah, maka jerih payah perjuangan persiapan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan semua orang selama kurang lebih 3 tahun menjadi gagal dan musnah secara tiba-tiba. Karena itu Presiden Jokowi menyatakan dalam jumpa persnya dia sangat kecewa terhadap apa yang terjadi. Karena ada begitu banyak orang yang sudah bangun komitmen dan tanda tangan, tetapi pada akhirnya itu menolak. Dan tahukah kita Bapak Ibu sekalian bahwa yang dirugikan, yang kena dampak itu bukan hanya tim sepak bola Indonesia usia 20, anak-anak yang sedang beranjak dewasa, para pemuda yang ingin menggapai impiannya menjadi kandas. Padahal Indonesia dapat tiket bisa masuk dalam finalis Piala Dunia usia 20 hanya karena faktor tuan rumah. Kalau tidak bisa jadi tuan rumah tidak akan masuk karena sebenarnya tidak lolos kualifikasi. Dan dampak lain juga dialami oleh masyarakat lain, pedagang asongan, maskapai penerbangan, pengusaha hotel dan restoran, dunia pariwisata, dan banyak sekali dampak. Karena 1-2 orang, maka kerugian atau dampak dialami oleh banyak orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita pada saat ini ada 2 tokoh yang dipaparkan, Adam dan Yesus Kristus. Adam berdiri sebagai tokoh atau orang yang telah membawa dampak yang buruk bagi kehidupan kita sebagai umat manusia di hadapan Allah.
Kita yang telah diciptakan di dalam kemuliaan Allah harus kena dampak menjadi manusia yang tertutup. Harus menerima dan menanggung kutukan Allah karena perbuatan daripada si Adam. Ketika Adam berbuat dosa dan jatuh ke dalam dosa, manusia yang hidup sebelum Adam pun menanggung amarah dan kutukan Tuhan. Andaikan Adam tidak berbuat dosa, mungkin kita tidak seperti ini. Karena itu kita mengatakan, termasuk orang-orang yang tidak berbuat dosa yang sama seperti yang diperbuat oleh Adam, menanggung kutukan Allah. Jadi termasuk kita yang hidup pada masa ini. Sikap Adam untuk berkompromi dengan dosa, dengan tunduk terhadap bujuk rayu sang istri terkasih, si Hawa, membawa dampak yang luar biasa bagi kita semua. Luar biasa buruknya. Adam dijatuhi hukuman, kalau kau kerja, kalau kau mencari makan, kau akan keringat dan bersusah. Hawa dikutuk, kalau mau beranak harus sakit, bahkan siap untuk mati. Kesakitan sebagai sebuah gambaran kutukan Allah, dan itu adalah gambaran maut terhadap perjuangan yang harus dilakukan oleh Adam dan Hawa di dalam menanggung kutukan daripada Allah akibat dosa yang telah diperbuat. Karena satu orang Yesus Kristus, maka kita semua diselamatkan dari amarah Allah dan kutukan Allah. Yesus menjadi tokoh atau orang, figur yang membawa dampak yang baik dan positif. Totalitasnya untuk memperjuangkan manusia kembali dalam kemuliaan ilahi telah membawa dampak yang luar biasa. Dia rela menanggung segala penderitaan akibat dosa itu. Dia rela disiksa. Dia rela mati di atas kayu salib sebagai sebuah mati yang terkutuk. Kematian di atas kayu salib adalah kematian yang terkutuk, oleh karena sebagai gambaran langit tidak menerima dan bumi juga tidak menerima. Dia tergantung antara langit dan bumi. Karena itu kalau ada yang mati bunuh diri, itu adalah kematian yang terkutuk. Karena waktu mati tidak injak tanah, langit juga tidak sampai di langit. Jadi jangan kalau putus cinta, ekonomi kurang, apa lain dengan suami istri, ujung-ujungnya bunuh diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai orang-orang percaya kita harus menyadari, karena pengorbanan Kristus inilah, karena kematian Kristus inilah, kita ada seperti saat ini. Rasa sakit dan perjuangan untuk mencari nafkah itu bukan lagi sebuah kutukan seperti yang dialami oleh Adam. Tetapi rasa sakit itu sebagian daripada sukacita untuk menanti berkat daripada perjuangan. Jadi kalau mau kerja, jangan pasang alasan duluan. Kalau orang mau kerja, mau berusaha, alasan sudah pasang di depan, itu ciri-ciri orang malas. Mau kerja ini, takut, gagal. Mau tanam jagung itu, takut. Ada kuda yang berkeliaran setiap malam. Mau kerja sawah lagi, takut air kurang, karena orang di sebelah tahan-tahan. Tahan air tidak mau berbagi, dan banyak alasan.
Oleh karena itu sekali lagi karena Yesus Kristus, maka penderitaan di dalam perjuangan mencari nafkah, penderitaan para perempuan di dalam melahirkan tidak lagi sebagai sebuah hukuman, tetapi itu sebagai sebuah bagian daripada sukacita dan pengharapan. Karena lewat penderitaan itu kita melihat adanya sebuah harapan baru. Seperti penderitaan dan kematian Kristus memberikan sebuah harapan baru bagi setiap orang yang hidup di dunia ini, bagi setiap kita yang percaya kepada Yesus. Karena itu sebenarnya sangatlah berdosa Bapak Ibu, kalau di hari kematian ini banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, lebih mementingkan hal-hal lain daripada beribadah. Kalau tanpa kematian Kristus, kita tetap menjadi orang-orang yang terkutuk. Banyak orang yang pakai ini sebagai hari libur, pergi kemana-mana, melupakan ibadah. Banyak orang yang sibuk untuk mengurus berkat-berkat yang berlimpah daripada Tuhan, lupa untuk dan tidak mau untuk beribadah. Padahal tanpa hari ini, tanpa kematian Kristus, kita tetap sebagai calon penghuni neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi makna daripada pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat kita merayakan hari kematian Yesus Kristus atau pada hari Jumat Agung ini? Kita harus ingat bahwa perkataan kita, perbuatan kita, dampaknya bukan bagi kita, tapi juga bagi orang lain. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi kelompok di mana kita hidup. Karena itu orang tua selalu berpesan, kalau mau ngomong, pikir hari ini, omongnya besok. Kalau mau berbuat sesuatu, rancang baik-baik hari ini, buatnya besok. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, pikir baik-baik, pikir matang-matang apa yang mau kita buat. Karena apapun yang akan kita perbuat, itu sekali lagi akan membawa dampak. Kalau hal itu tidak baik, akan membawa dampak tidak baik. Tetapi kalau hal itu baik, akan membawa dampak yang baik dan luar biasa. Sikap perbuatan seorang kepala rumah tangga akan membawa dampak bagi orang-orang yang ada di rumah. Demikian juga sikap dan perbuatan ibu rumah tangga, istri akan membawa dampak. Jadi jangan pikir kalau kita asal ceplos-ceplos ngomong, hanya satu orang yang disakiti dan orang lain tidak tersakiti. Pasti semua orang akan tersakiti yang ada di sekitarnya, yang kait-mengait di dalam. Karena itu lewat pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang membawa dampak yang baik dan luar biasa bagi lingkungan di mana kita hidup dan berada. Sama seperti Yesus Kristus yang secara total memberikan hidupnya untuk membawa dampak yang baik bagi saya dan saudara-saudara, diselamatkan dan diampuni dosanya. Bahkan surga disiapkan sebagai tempat orang-orang yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu sekali lagi, jangan menjadi orang-orang yang membawa dampak yang buruk bagi orang lain. Kalau kita merancang kejahatan untuk orang lain, maka bukan hanya satu orang yang akan mengalami. Semisalnya begini, karena kecemburuan dalam dunia usaha, kita mulai menjatuhkan lawan kawan kita yang juga punya usaha yang sama dengan kita.
dalam dunia karir. Karena kita tidak suka dia lebih daripada kita mulai buat-buat supaya dia jatuh, bahkan bila perlu dia dipecat dan dimutasi. Dalam dunia kita sebagai anggota dimanapun kita berada, termasuk sebagai anggota gereja Tuhan. Karena kita malas tahu, kita lalai terhadap kewajiban kita. Tahukah kita Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ketika semua itu kita lakukan, kita tidak sedang mencederai satu orang saja. Kita sedang mencederai semua orang yang tergantung dan berada di sekitar orang-orang yang kita jahati. Mungkin saja kehidupan banyak orang akan tergantung dari usaha dan pekerjaan. Ketika kita berbuat terhadap satu orang, kita telah membunuh istrinya, membunuh anaknya, membunuh suaminya, membunuh orang tuanya, membunuh keluarganya, yang mungkin saja nafkahnya akan tergantung dari situ. Satu orang yang kita buat, banyak dosa yang kita ketik. Satu hal kecil yang kita buat, tetapi dosanya menjadi besar yang akan kita ketik. Jadi hati-hati ketika kita mau melakukan sesuatu. Pikir baik-baik sebelum melakukannya. Sehingga memang apa yang kita berbuat dapat membawa dampak yang baik bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa kematiannya telah memberikan kehidupan yang penuh sukacita kepada kita semua. Tetapi juga kemudian ia dimuliakan oleh Allah Bapa di surga. Jadi perbuatan yang baik itu membawa dampak bagi orang lain, tetapi juga membawa dampak bagi diri sendiri. Demikian juga perbuatan yang buruk membawa dampak yang buruk bagi orang lain dan juga membawa dampak yang buruk bagi diri sendiri. Karena itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, Yesus menjadi sebuah teladan iman bagi kita. Bagaimana membawa dampak yang positif dan baik bagi orang lain. Itu dilakukan dengan totalitas dan dengan penuh cinta kasih. Karena itu lewat momentum pada hari ini kita semua dipanggil. Kalau selama ini kita sudah jahat sama orang, maka berhenti sebelum karma itu datang menghampiri. Kalau selama ini kita suka merancang kejahatan terhadap orang lain, maka berhenti sudah. Sebaiknya kita mulai belajar menolong orang lain. Kita mulai belajar mendoakan orang lain. Kita mulai belajar mendukung orang lain dalam hal-hal positif. Karena sekali lagi, dampaknya tidak saja bagi orang lain, tetapi dampaknya juga bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan menjadi nangka. Jangan menjadi orang yang makan nangka, karena semua orang akan kena getah. Makan nangka siram kiri kanan, semua orang kena getah. Datang duduk, semua orang akan kena getah. Tetapi pakailah minyak wangi. Karena ketika kita memakainya, orang lain yang ada di sekitarnya akan merasakan keharuman dan kebahagiaan. Jadi ada juga yang kentut di sebelah, dia diselamatkan karena yang di sebelah ini pakai minyak wangi nomor 2. Jadi kalau pergi pesta, pakai saja minyak wangi, semprot semua. Karena kita tidak tahu di sebelah kita dia kentut, kita menyelamatkan orang lain yang ada di sekitar kita. Dia hidup di wangi, minyak wangi lebih daripada ini kentut. Bau kentut maksudnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, jadilah orang yang membawa dampak yang baik bagi orang lain. Amin untuk firman Tuhan.